Perkenalkan, nama saya Emilianto Bere, mahasiswa Teknik Informatika Strata 1 dengan NIM 21120126, kelas C, mata kuliah Komputasi Bergerak. Saya akan memberikan ulasan perbandingan dari dua aplikasi Artificial Intelligence. Yang pertama itu adalah ChatGPT dan yang kedua itu adalah Virtual Assistant Siri dari iOS. Yang pertama kita bahas yang adalah ChatGPT. ChatGPT adalah singkatan dari Chat Generative Pre-trained Transformer. ChatGPT adalah sebuah model bahasa alami yang dikembangkan oleh OpenAI berdasarkan arsitektur GPT atau Generative Pre-trained Transformer. ChatGPT telah dilatih menggunakan dataset yang besar dan beragam untuk menghasilkan output yang realistis dan koheren dalam bahasa manusia. Dengan kata lain, GPT adalah sebuah chatbot atau agent cerdas yang dapat berkomunikasi dengan manusia melalui teks dan merespon pertanyaan dan pernyataan secara alami dan realistis dengan kemampuan untuk memahami konteks dan membangun percakapan yang koheren dan bermakna. Bagaimana cara kerjanya? ChatGPT bekerja dengan menggunakan teknik deep learning yang kompleks untuk memahami bahasa manusia dan membangun respon yang relevan. Proses kerja ChatGPT itu dibagi beberapa tahap. Yang pertama itu pelatihan, yaitu ChatGPT dilatih dengan menggunakan dataset yang besar dan beragam untuk mempelajari pola dan struktur bahasa manusia. Proses ini melibatkan teknik deep learning seperti jaringan saraf yang sangat kompleks dan memakan waktu. Yang kedua, input. Ketika pengguna mengirimkan pesan ke ChatGPT, pesan tersebut diubah menjadi representasi numerik yang dapat dipahami oleh model. Yang ketiga itu adalah pemrosesan. Setelah menerima input, ChatGPT itu akan menggunakan model bahasa alaminya untuk memproses informasi dan membangun pemahaman tentang pesan yang diterima. Yang keempat itu respon. Setelah membangun pemahaman tentang pesan, ChatGPT menghasilkan respon yang sesuai dengan konteks dan kemudian mengirimkan respon tersebut kembali ke pengguna. Yang terakhir itu adalah evaluasi. Setelah menghasilkan respon, ChatGPT mengevaluasi responnya sendiri untuk memastikan respon tersebut koheren dan masuk akal. Apa sih kelemahannya? Meskipun ChatGPT memiliki kemampuan yang sangat canggih, dapat memahami bahasa manusia, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketergantungan pada data pelatihan. Yang kedua itu ketidaktahuan pada fakta yang tidak ada dalam data penelitian. Yang ketiga, tidak memiliki emosi dan atau mungkin pengetahuan personal. Yang keempat, adanya bias yang terkandung dalam data pelatihan. Dan yang terakhir itu keterbatasan dalam memproses informasi non-teks. Seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah Virtual Assistant Siri. Siri adalah sebuah asisten virtual cerdas yang dikembangkan oleh Apple Inc. Siri pertama kali diperkenalkan pada tahun 2011 untuk perangkat iPhone dan sejak itulah diintegrasikan ke dalam produk Apple lainnya seperti iPad, Apple Watch, dan Mac. Siri dapat merespon perintah suara dan teks untuk membantu pengguna melakukan berbagai tugas seperti membuat janji temu, mengirim pesan teks, memutar musik, mencari informasi di internet, dan masih banyak lagi. Siri juga dapat memahami dan membangun konteks percakapan dengan pengguna sehingga dapat melakukan tugasnya yang lebih kompleks seperti membuka aplikasi dan mengecek jadwal pengguna. Siri menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami dan deep learning untuk memahami perintah suara dan teks dari pengguna. Siri juga dapat diintegrasikan dengan aplikasi pihak ketiga untuk membantu pengguna melakukan tugas yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan. Siri juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan pengguna sehingga dapat memberikan respon yang lebih personal dan bermakna. Kelemahan Siri. Yang pertama itu keterbatasan dalam memproses informasi. Siri hanya dapat memproses informasi dalam bentuk suara dan teks. Hal ini dapat menjadi kendala jika pengguna memerlukan respon yang memerlukan informasi dalam bentuk video atau gambar. Yang kedua, ketergantungan pada kondisi internet. Yang ketiga itu kesalahan pemahaman perintah. Yang keempat itu masalah privasi, karena Siri itu dapat mengumpulkan informasi pengguna seperti data lokasi, kontak, riwayat pengguna, dan masih banyak lagi. Namun, masih terdapat kemungkinan terjadinya pelanggaran privasi yang tidak diinginkan.
Yang kelima terakhir, terdapat pada ekosistem Apple. Siri hanya tersedia pada perangkat Apple dan terbatas dalam integrasinya dengan aplikasi pihak ketiga yang tidak disetujui oleh Apple. Hal ini dapat mengakibatkan Siri kurang fleksibel dalam memberikan respon dan memberikan pilihan aplikasi yang terbatas kepada pengguna. Bagaimana sih perbandingan antara ChatGPT dan juga virtual assistant Siri, karena memang dua aplikasi ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, perbandingan itu kita perlu ketahui bahwa ChatGPT dan Siri adalah dua aplikasi yang berbeda dengan fungsi dan tujuan yang berbeda pula. ChatGPT adalah model bahasa alami yang dirancang untuk memahami bahasa manusia dan dapat digunakan untuk melakukan percakapan atau dialog secara online. Sedangkan Siri adalah asisten virtual cerdas yang dirancang khusus untuk membantu pengguna melakukan berbagai tugas dengan suara atau teks. Perbandingan cara kerja antara dua aplikasi ini. ChatGPT itu menggunakan teknologi machine learning dan deep learning untuk memahami dan menghasilkan teks bahasa alami yang mirip dengan manusia. Sementara Siri menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami dan deep learning untuk memahami dan menanggapi perintah suara atau teks dari pengguna. Keterbatasan. ChatGPT itu memiliki keterbatasan dalam memproses informasi yang diberikan pengguna, sementara Siri memiliki keterbatasan dalam memproses informasi yang hanya dapat diakses melalui suara dan teks. Secara keseluruhan, ChatGPT dan Siri adalah dua aplikasi yang berbeda dengan fungsi dan tujuan yang tentu berbeda. ChatGPT itu dirancang untuk membantu pengguna melakukan percakapan secara online, sementara Siri dirancang untuk membantu pengguna melakukan berbagai tugas dengan suara dan teks. Berikut ini adalah cara penggunaan aplikasi ChatGPT dan juga aplikasi virtual assistant Siri. Oke, baik, berikut ini adalah cara penggunaan aplikasi AI ChatGPT. Teman-teman, di menu bar pencarian ketik saja chat.openai.com/chat. Teman-teman masuk di nanti hasilnya seperti ini. Teman-teman tinggal di menu chatbot ini, teman-teman silakan berikan perintah atau pernyataan apapun itu. Dia akan menjawab semua pertanyaan perintah yang teman-teman suruh. Sebagai contoh di sini, berikan penjelasan singkat tentang ChatGPT. Nah, dia akan memberikan jawaban secara real time, secara cepat seperti itu. Kita stop saja, kita contohkan lagi. Berikan contoh penerapan rumus Pythagoras. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Dia akan memberikan semua jawaban secara real time dari pernyataan, pertanyaan, ataupun perintah teman-teman seperti itu. Kita stop saja. Ini ada banyak sekali fitur-fiturnya, teman-teman boleh lihat. Kalau mau lihat yang update untuk 2 Plus juga boleh, teman-teman. Selanjutnya kita akan cara kerja dari aplikasi AI Siri. Oke, yang berikut untuk Siri. Kita mengaktifkan Siri. Caranya itu kita buka di pengaturannya. Kita Hey Siri. Nah, kemudian kita katakan lagi Hey Siri, send a message. Yang kedua itu Hey Siri, how's the weather today? Hey Siri, set a time for 3 minutes. Hey Siri, play some music. Jadi otomatis Siri akan mengenal suara kita. Cara penggunanya, teman-teman tinggal Hey Siri, open TikTok. Otomatis TikTok akan terbuka karena Siri bisa mengenal suara kita, perintah kita. Terima kasih.